Arab digarap, Barat diruat, Jawa digowo. Ditulis oleh Sunia Ruhama. Ungkapan ini sebenarnya sudah turun-temurun diajarkan oleh para ulama di Nusantara. Hanya saja nilai-nilai ini sudah terasa mulai luntur. Banyak generasi muda yang mulai menganggap bahwa Barat itu kafir, Arab itu pasti Islam, sedangkan Jawa itu jahiliyah. Sehingga kita saksikan mulai bermunculan generasi-generasi historis yang tidak bersyukur bahwa mereka mengenyam hidayah serta hidup damai di bumi Nusantara karena peran ulama dan nenek moyang yang mengajarkan kearifan tersebut. Maksud Arab digarap, tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab. Al-Quran dan Al-Hadis juga disusun dalam bahasa Arab. Agama Islam disebarkan pada generasi yang awalnya juga dengan bahasa Arab. Semua ritual ibadah wajib juga dilakukan dengan bahasa Arab. Bacaan Al-Quran, bacaan sholat, dan banyak lainnya tetap dipertahankan dengan bahasa Arab sesuai ketika diturunkannya. Jadi tidak mungkin umat Islam di Indonesia anti Arab. Anggapan ini sungguh naif dan tidak masuk akal. Ulama Nusantara memisahkan antara ajaran Islam dengan budaya Arab. Ajaran Islam inilah yang diambil ruhnya dan dijadikan tata inti dalam menjalankan syariat di Nusantara. Sedangkan bagian artifisial secara fisik adalah urusan pribadi masing-masing perorangan. Jadi tidak menganut budaya Arab bukan berarti anti-Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Maksud dari Barat diruat, budaya Barat telah mendunia mencengkram segala generasi. Mau tidak mau, kita semua bersinggungan secara intensif dengan dunia Barat. Harus diakui, ada budaya Barat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Nusantara. Misalnya, budaya materialis yang mengukur segala sesuatu dengan uang dan nilai kebendaan semata. Juga budaya hedonis yang mengagung-agungkan foya-foya berlebihan, mengejar kepuasan duniawi sesaat. Namun dalam kenyataannya ada nilai Barat yang harus kita akui. Misalnya semangat memecahkan dan menemukan ilmu pengetahuan serta teknologi baru, kedisiplinan dan kemandirian. Kita harus belajar banyak dari Barat dalam hal ini. Mahwali Gus Dur memberi arahan, ambil ilmu pengetahuan dan teknologinya, tolak ajarannya. Kita juga mengenal istilah think global stay lokal. Maksud Jawa digowo, setiap umat pasti pernah dianugerahi Nabi oleh Gusti Allah. Namun hanya ajaran Nabi Muhammad SAW yang kita yakini dijamin penjagaannya oleh Gusti Allah hingga hari kiamat. Artinya kita orang Jawa atau Nusantara pada umumnya pasti pernah memiliki Nabi. Jadi kita ini bukan bangsa bodoh yang tidak pernah dibimbing oleh wahyu ilahi. Islam datang ke Jawa tidak untuk mengubah budaya, karena kita sudah Islami melalui Nabi di masa lalu. Dalam hal ketauhidan cukup dikenalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul akhir zaman Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya terjadilah asimilasi dan akulturasi yang apik antara ruh Islam dan budaya Jawa. Sebab antara budaya Jawa dan ajaran Islam banyak sekali yang sinkron, sehingga tidak perlu dibuang secara keseluruhan. Saling menyesuaikan, saling mengisi dan saling berintegrasi. Banyak institusi budaya Jawa yang dipertahankan dan dimasuki roh Islam, sehingga syariat hidup berkembang tanpa paksaan. Hingga kini ketika kita sedang membicarakan budaya Jawa, sebenarnya kita sedang membicarakan agama Islam secara substansial, secara hakikat, karena ajaran Islam telah melebur, sehingga syariat bisa ditegakkan sesuai panggilan hati, dilaksanakan sesuai kemampuan dan makom masing-masing kaum muslimin. Tidak diperlukan lagi formalisasi dan penegakannya. Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat.
Jawa digawa artinya kemanapun kita pergi, jangan sampai karakter Jawa kita hilang, jangan sampai nantinya kita menjadi wong Jawa kang ilang Jawane. Arab juga digarap, yakni segala sesuatunya yang berasal dari Arab jangan langsung digunakan begitu saja, melainkan kita harus mempelajari, mengerti dan memahaminya terlebih dahulu. Hal ini yang perlu diperhatikan terutama untuk semua kaum muslimin, bahwa harus bisa membedakan manakah yang termasuk dari budaya Arab dan manakah yang memang benar-benar ajaran Islam. Karena tidak semua segala sesuatu yang dari Arab itu merupakan ajaran Islam. Barat tiruan maksudnya dalam hal ini adalah segala sesuatu yang datang dari negara Barat sebaiknya harus kita ruat, yakni kita saring apakah budaya tersebut sesuai dengan budaya kita atau malah sebaliknya. Jika budaya yang dibawa negara Barat tersebut dengan apa yang ada di budaya dan ajaran kita, sebaiknya budaya Barat tersebut dibuang dan ditinggalkan. Namun apabila masih ada kesesuaian, juga harus kita saring lagi apakah hal tersebut bermanfaat atau tidak untuk kita. Akhirnya, sebagai muslim di Nusantara, kita harus tetap menghormati Arab sebagai tumbuh dan berkembangnya agama Islam beserta segala perangkatnya. Sebagai bagian dari pergaulan internasional, kita harus bisa terbuka dengan segala yang datang dari Barat. Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Sebagai orang Jawa atau Nusantara, kita harus tetap membumi di mana kita ada dan berada. Salam cinta NKRI.